Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Leonardo, NIM 1709114554. Melalui video ini saya akan menjawab soal UAS nomor pertama, yaitu jelaskan satu tindak pidana internasional yang pernah terjadi. Melalui video ini saya akan menjelaskan kasus pidana internasional yang pernah terjadi, yaitu pekerja PBB tewas dibunuh. Seperti gini gambarnya. Ya, menurut Tempo Interaktif Mazar Syarif, 7 pekerja PBB tewas dibunuh di Afghanistan. 2 diantaranya dipenggal oleh demonstran yang protes pembakaran Al-Quran di gereja Florida, Amerika Serikat. Berdasarkan laporan harian The Telegraph Sabtu, tanggal 2 bulan 4 2011, korban serangan paling keji kepada pekerja PBB itu termasuk 5 petugas keamanan dari Nepal dan pekerja sipil dari Norwegia, Swedia, dan Rumania. Dalam peristiwa itu, selain pekerja PBB, 4 penduduk lokal juga ikut terbunuh. Pejabat PBB kepada Daily Telegraph menyatakan jumlah korban kemungkinan bertambah hingga 20 orang. Dalam peristiwa itu, beredar kabar bahwa seorang kepala sistem militer PBB juga ikut terluka. Namun kabar ini belum dapat dipastikan. Penduduk setempat menyatakan sekitar 2.000 orang demonstran menyerang penjaga keamanan PBB di luar Unama. Demonstran merampas senjata mereka lalu menggunakannya untuk menembaki polisi. Juru bicara kepolisian menyatakan pendemo memenggal 2 kepala penjaga keamanan dan menembak penjaga lainnya. Mereka kemudian mendorong tembok anti pelindung ledakan untuk menjatuhkan menara keamanan lalu membakar gedung. Para pendemo mulai berkumpul ketika sejumlah pemimpin agama di masjid di pusat kota mendesak para jamaah meminta PBB mengambil langkah dalam peristiwa pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh pendeta Wayne Sapp di Gainesville, Florida pada 20 Maret 2011 lalu. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyatakan tindakan para pendemo itu merupakan perilaku yang memalukan dan pengecut. Sementara Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengutuk tindakan itu. Analisa yang saya dapatkan dari kasus tersebut yaitu kasus di atas merupakan kasus hukum internasional yang menyangkut warga negara Nepal, Norwegia, Swedia, dan Rumania yang notabene warga negara asing di Afghanistan, dengan pendemo yang merupakan warga negara Afghanistan itu tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, negara mana yang berhak mengadili perkara tersebut? Untuk menentukan negara mana yang berhak mengadili suatu perkara tersebut, diciptakanlah asas-asas hukum yang menjelaskan negara yang berhak mengadili suatu perkara internasional. Salah satu tersebut adalah asas yurisdiksi negara, yaitu yang pertama ada prinsip teritorial. Prinsip ini lahir dari pendapat bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda, dan kejadian-kejadian di dalam wilayahnya, sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam semua jenis kasus hukum yang terjadi di negaranya. Yang kedua, asas nasionalitas, atau disebut dengan hubungan fundamental antara individu dengan negaranya. Dalam hukum internasional, hubungan antara individu sebagai warga negara dengan negara adalah sebuah hal yang paling mendasar. Sebuah negara dapat menjalankan yurisdiksi kriminal dan privat terhadap warga negaranya meskipun yang bersangkutan sedang ada di negara lain. Yang ketiga itu ada asas personalitas pasif. Prinsip ini memberikan hak pelaksanaan yurisdiksi kepada sebuah negara untuk menghukum kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya oleh pelaku dari warga negara asing yang korbannya adalah warga negara dari negara tersebut. Beberapa ahli hukum internasional menganggap pelaksanaan yurisdiksi ini tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini karena membuat pelaku dari kejahatan ini untuk tunduk pada sistem hukum lain yang tidak harus dipatuhinya. Oleh karena itu beberapa ahli
berpendapat bahwa penerapan prinsip ini hanya terbatas pada kejahatan yang secara umum diakui oleh negara-negara dunia seperti kejahatan pembunuhan dan pencurian. Yang selanjutnya itu asas protektif atau biasa juga disebut dengan sebagai yurisdiksi yang timbul berdasarkan adanya kepentingan keamanan sebuah negara. Dalam banyak sistem hukum mengakui bahwa negara-negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh negara asing di luar wilayahnya yang mengancam keamanan negara tersebut atau mengancam jalannya pemerintahan negara tersebut. Yang kelima itu ada asas universal. Asas universal ini yang berisi tentang di mana harus ada hubungan antara kejahatan yang dilakukan dengan negara pelaksana yurisdiksi. Prinsip universal tidak membutuhkan hubungan seperti itu. Prinsip ini didasarkan pada fakta bahwa sebuah negara menjalankan yurisdiksinya karena seseorang berada dalam kekuasaannya, karena melakukan kejahatan berdasarkan hukum nasional negara lain ataupun kejahatan berdasarkan hukum internasional. Bila seseorang tersebut melakukan kejahatan berdasarkan hukum nasional negara lain, maka sebuah negara hanya dapat menjalankan yurisdiksinya bila negara lain tersebut menolak untuk menjalankan yurisdiksinya. Pelaksanaan yurisdiksinya terhadap kejahatan berdasarkan hukum internasional lebih diterima oleh negara-negara dunia. Menurut saya, asas yang paling tepat untuk kasus ini adalah asas teritorial, karena seluruh rangkaian kejadian kasus ini terjadi di Afghanistan. Pelaku kasus ini adalah demonstran yang merupakan warga negara Afghanistan. Para korban menghembuskan nafas terakhir mereka di Afghanistan. Kerugian paling signifikan dirasakan oleh Afghanistan yang dapat dibuktikan oleh meninggalnya 4 penduduk lokal, hancurnya fasilitas umum, dan hangusnya gedung-gedung. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.